Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Iswanto, mahasiswa PPG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022, sekaligus guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Sewon. Pada kesempatan ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 Boga 6 guna untuk ujian kinerja atau UKIN PPG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada dosen penilai, mohon arahan dan bimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa sekali, sekalian semangat pada pagi hari ini ya anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini, anak-anak silakan kalian cek dulu di sekeliling kalian ada sampah tidak. Kalau ada sampah silakan untuk dipungut, coba di sekeliling kalian. Kemudian meja, kursi silakan dirapikan, duduk agar kelas senantiasa rapi sesuai dengan ajaran agama kita. Baik. Ada anak. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh salah satu temanmu yang memimpin berdoa. Fauzia, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berkah. Silakan. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah berdoa, semoga dengan doa tadi dapat menjadikan masalah dan pembelajaran pada pagi hari ini lancar. Selanjutnya Pak Heri akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Afadi, Devita Alfiana. Pagi hari ini anak kita ini nanti akan belajar bersama tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya ini coba kita cek dulu. Saya pengen tahu dulu kalian kondisinya sekarang itu jangan kondisinya semangat. Dari ABC ini anak, ya perhatikan. Kalian di kondisi apa kira-kira? Semangat. Oke, siapa yang A? Coba siapa yang A? Oke. Yang hari ini B. Siapa? Waduh, dan juga ternyata yang C ya. Bapak. Ya, karena kalian mungkin kondisinya masih macam-macam dan agar pembelajaran kali ini nanti kita lebih konsentrasi, Pak Heri mengajak kalian ice breaking dulu ya. Silakan berpikir dulu ya. Ice breaking. Namun sebelum ice breaking kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai bukti rasa patriotisme dan nasionalisme kita kepada bangsa kita. Nyanyikan bersama ya anak ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita. Untuk selanjutnya agar kita pada pagi hari ini lebih semangat seperti apa yang ada di gambar. Coba sekarang tirukan ini ya sesuai dengan perintah yang ada di sini coba. Oke, silakan lihat. Instruksinya adalah ikuti apa yang Pak Heri katakan. Nanti saya akan menunjukkan sesuatu, silakan ikuti. Oke ya. Semangat, siap ya, konsentrasi ya. Lagi-lagi di depan Heri. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. kuda, kuda, kuda. Sapi, 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 kuda, kuda, kuda. kuda, kuda, kuda. Coba Jinda, berapa jumlah kuda? 10. Masih salah. Belum konsentrasi lagi. Ini sekali lagi perhatikan instruksinya, ikuti apa yang Pak berikan. Oke, coba kita lihat dulu. Apa instruksinya? Berapa jumlah sapi? Kalian berarti tidak konsentrasi. Paham ya, benar ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak semua, untuk pada pagi hari ini kita pasti akan belajar tentang tema berbakti kepada orang tua. Nah, untuk itu perlu kita ketahui dulu kompetensi dasar pada pagi hari ini adalah seperti ini. Itu menyaksikan kaitan antara kepatuhan dan ibadah dengan hormat dan patuh pada orang tua sesuai dengan surat Al-Isra ayat 23 di hadis yang berkani. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama dan seterusnya ya, saya kalian lihat. Kemudian nanti setelah pembelajaran ini selesai, tapi sebelum kita nanti melaksanakan pembelajaran untuk mengamati hiji pada jadi silakan kalian kerjakan pretest dulu ya namanya ya. Kerjakan pretest dulu, silakan disiapkan bukunya untuk mengerjakan pretest pada pagi hari ini. Oke, silakan kerjakan. Nah, ini nanti kita akan belajar dari pengalaman atau sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dan ini benar-benar terjadi ya. Saya dengan video dari sumber salah satu berita. Untuk itu mari kita simak video tersebut dan coba nanti kita akan analisa bersama videonya. Silakan diperhatikan. Suryati, seorang ibu berusia 70 tahun warga Jalan C Mencirim, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara ini diduga dianiaya dan diusir dari rumah oleh anaknya yang berusia 30 tahun. Penganiayaan itu mengakibatkan kepala Suryati luka parah akibat dilempar anak kandungnya dengan benda keras. Suryati mengaku kemarahan anaknya terjadi pada Senin pagi. Saat itu, korban menolak memberi uang yang diminta anaknya. Usai mendapat perlakuan kasar, korban kemudian diusir dari rumahnya sendiri oleh anaknya. Dalam kondisi luka di kepala, korban pergi ke masjid hingga akhirnya ditampung oleh warga sekitar. Suryati diantar tetangganya yang merupakan pengurus salah satu masjid di C Mencirim, Sunggal, Deli Serdang ke Mapolrestabes Medan. Jam 2 malam itu saya diusir, saya keluar pelan-pelan jalan-jalan kemana sampai nangis saya. Akhirnya saya ditunjukkan Tuhan aku ke masjid saya. Kalau istri orang itu Bu? Istri orang itu yang satu lari, yang nggak tahu saya udah nggak open nama menantu saya. Itu rumah saya, kata diusir dia. Saya udah ngalah keluar juga, tapi didatengin juga. Video penganiayaan terhadap seorang perempuan berusia 48 tahun di Jalan Galaksi Raya, Kota Palangkaraya yang terjadi pada Sabtu malam, 12 Februari kemarin, viral di media sosial.
Korban mendapat beberapa kali pukulan oleh terduga pelaku berinisial OT, 27 tahun. Akibat pukulan beberapa kali, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh. Beruntung, kejadian ini sempat dilerai oleh warga sekitar lokasi kejadian. Korban tak terima hingga melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian Polresta Palangkaraya. Peristiwa penganiayaan ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya Senin siang. Kompol Toduan Agulto menuturkan terjadinya penganiayaan ini berawal dari kesalahpahaman adanya kecelakaan lalu lintas antara mobil korban maupun mobil terduga pelaku. Ya, berawal mula dari kesalahpahaman dari kedua belah pihak ini mengira terjadi laka lantas, yaitu mobilnya diserempet. Ada ketersinggungan sehingga terjadi cekcok mulut dan terjadilah penganiayaan. Pelaku sementara sudah diamankan, akan tetapi saya belum bisa berkomentar terkait duduk perkaranya secara detail seperti apa. Kasus penganiayaan ini kini masih dalam penyidikan petugas Satreskrim Polresta Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik anak-anak, setelah kalian mencermati video tersebut, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Coba siapa yang berani untuk menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi, Dari video tersebut masih banyak anak muda yang kurang berbakti pada orang tua karena kurangnya belajar agama. oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Luar biasa ya. Ya, tadi disebutkan teman banyak fenomena bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang dia itu durhaka kepada orang tua disebabkan karena kurangnya belajar agama. Oke, betul anak-anak. Sehingga apa? Bahwa pendidikan agama ini sangat penting sekali kita bersama agar nanti kita termasuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Ya baik, kita lanjut dulu anak. Nah, setelah mengamati tersebut tadi, setelah ada ini, silakan kalian diskusikan dengan teman satu meja ini ya. Silakan nanti diskusikan mengapa sih penting hormat dan patuh pada orang tua. Kenapa kita itu harus hormat dan kenapa sangat penting hormat pada orang tua. Silakan kalian diskusikan dengan teman semeja ya. Oke, baik, silakan. Baik anak-anak, dari diskusi dengan kelompok semeja tadi, coba silakan perwakilan di antara kalian yang akan menyampaikan pendapatnya. Apa sih pentingnya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua seperti itu? Coba silakan Mas Raka ya, coba silakan Mas, sampaikan. Menurut saya dan yang semeja, pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru, ya Islam telah mengajarkan umatnya tidak hanya baik dalam beribadah dan menjaga hubungan sosial, namun juga agar berbuat baik dan berbakti kepada orang tua dan guru, sebab berkat orang tua lah sang anak dapat mencapai perkembangan sampai saat ini. Oke, luar biasa sekali. Raka, terima kasih, bagus sekali Raka sudah memberikan pendapat apa yang telah didiskusikan dengan kelompok semejanya. Selanjutnya, mari kita bagi kelompok di kelas ini menjadi 4 kelompok ya, untuk kemudian kalian mendiskusikan dari hal-hal yang Pak Heri tayangkan di depan ini. Nanti kita akan diskusi tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, kemudian macam-macam bentuk perilaku berbakti pada orang tua, dan hikmah manfaat berbakti pada orang tua, juga terkait janji atas perintah Allah terkait berbakti kepada orang tua. Oke, silakan dibagi menjadi 4 kelompok ya.
kelompok pertama ini ya, bagaimana ini dari sini sekarang lagi kelompok kedua, kelompok ketiga dan nanti menjadi kelompok 4. Ya, silakan kalian berdiskusi terus. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mendiskusikan tentang beberapa tema, beberapa hal yang sudah Pak Heri tayangan di depan. Kita sudah berdiskusi. Untuk selanjutnya silakan kalian mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul perilaku berbakti kepada orang tua. Bagi orang tua yang masih hidup, perilakunya sebagai berikut: A. Menaati perintahnya. B. Melaksanakan perintah dengan amanah. C. Berkata sopan dan lemah lembut. Kemudian, bagi yang sudah meninggal, perilakunya yaitu melaksanakan wasiat bila orang tua tersebut berwasiat kepada kita. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, menziarahi kubur. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu hikmah dan manfaat berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena ridha Allah birrul walidain, yaitu ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Yang kedua, mudah menerima nasihat dan kebaikan. Yang ketiga, mendapat kelapangan rezeki. Yang keempat, dipanjangkan umurnya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang pertama, melapangkan rezeki. Yang kedua, doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmunya bermanfaat dan berkah. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, luar biasa sekali anak-anak. Kalian tadi sudah mempresentasikan setiap kelompok, menjelaskan dari penjelasan masing-masing diskusi di kelompok kalian. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Pak Heri akan memberikan keterangan terkait pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang dalil berbakti kepada orang tua. Anak-anakku yang kami banggakan, jadi ternyata di Al-Quran sudah sangat tertera jelas bahwa Allah telah memerintahkan di surat Al-Isra ayat 23 bahwa ini nanti akan ada keterangan, coba tapi sebelumnya coba dibacakan dulu. Pak Jadi ingin mengetahui kemampuan kalian baca Quran. Coba Furqan, coba silakan dibacakan ya surat Al-Isra ayat 23-24 ini, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Oke, luar biasa sekali ya bacaan teman ini, syahdu sekali. Ya, insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita akan memahami artinya. Bahwasanya di sini Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibu. Jadi setelah ayat tentang ketauhidan tentang menyembah kepada Allah, agar kita menyembah kepada Allah. Yang kedua ternyata langsung dilanjutkan bahwa kita hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Ini menandakan bahwa berbuat orang baik kepada orang tua itu mendapat poin yang sangat penting. Setelah menyembah kepada Allah, ini diposisikan kedua. Ini berarti berbuat baik kepada orang tua ini merupakan poin yang sangat penting di dalam agama Islam. Sehingga mari kita lanjutkan. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut, mereka sudah tua, kemudian dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang mana di sini tuh berarti kita menolak perintah orang tua, menyepelekan dari perkataan orang tua. Itu. Kemudian jangan sekali-kali kita membentak keduanya dan ucapkanlah pada keduanya adalah perkataan-perkataan yang baik. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya. Ini tadi yang sudah dibacakan teman-teman juga. Ridho fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Bahwa keridhaan Allah itu terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi jangan sekali-kali kita mendapatkan keburukan dari orang tua. Kenapa? Karena ketika orang tua kita marah pada kita, itu otomatis berarti Allah itu juga marah pada kita. Itu kan bahaya sebenarnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Dan ini juga ada hadis yang lain bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu ada runtutannya di sini. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian apa setelah itu? Ya Rasulullah, jawaban Rasulullah itu berbakti kepada orang. Nomor dua ya. Pada waktunya itu apa dua? Bakti kepada orang. Ini menandakan bahwa pentingnya bakti kepada orang tua. Nah, ini kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok yang kedua tadi ya, bahwa ada tentang keutamaan berbakti pada orang tua, di mana nanti diantaranya adalah doa kita mudah dikabulkan. Jadi kalau kalian berbakti pada orang tua, insya Allah doa-doa kalian itu akan mudah dijawab. Kemudian yang kedua, akan melapangkan rezeki anak. Siapa orang yang terbiasa bakti sama orang tua, patuh, tidak pernah menyepelekan orang tua, rezekinya insya Allah lancar. Dan rezeki itu tidak hanya berbentuk uang, rezeki itu macam-macam. Kita diberi kemudahan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan lebih semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu semua rezeki dari Allah. Jadi wajib kita syukuri. Kemudian mendapatkan pahala setara dengan pahala jihad. Jadi jihad zaman sekarang itu kamu tidak usah jauh-jauh berperang. Jihad yang pertama melawan hawa nafsu kita sendiri, yang kedua bakti kepada orang. Dan kalian di sini sudah termasuk bakti kepada orang. Karena kalian di sini adalah dalam rangka menuntut ilmu. Kalau kalian itu nanti orang tua kalian akan berbahagia. Kemudian dicatat sebagai anak yang soleh dan ilmunya berkah dan manfaat. Oke, saya lanjutkan tadi tentang perilaku mulia berbakti kepada orang tua dan guru. Bagi yang masih hidup orang tuanya, yaitu kita hendaknya menaati segala perintah selama itu tidak
ada kaitannya dengan menyuruh agar kita bermaksiat. Ya, wajib kita taat. Selama itu untuk kita tidak disuruh untuk bermaksiat. Yang kedua, membantu meringankan beban pekerjaan. Kalau siapa yang di rumah sudah terbiasa ngewangi nyapu, luar biasa. Siapa yang di rumah sudah terbiasa kalau pagi-pagi dan itu Apri, ya. Jangan sampai kalian orang tua sibuk di rumah memasak, kemudian kamu masih di kamar mainan. Kemudian dibantu menjaga amanah harta yang diberikan. Kalian setiap mau pergi ke sekolah itu kan diberikan uang saku ya. Nah itu amanah yang kamu jaga. Jangan malah uang saku kemudian kamu belikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Kamu niati bahwa uang yang satu yang kemudian kamu gunakan jajan masuk ke tubuh kita itu kamu manfaatkan atas nilai orang tua, sehingga nanti yang masuk ke tubuh kita itu akan baru. Kemudian berkata sopan dan malu. Siapa yang di sini sudah terbiasa di rumah menggunakan bahasa yang bagus? Yang belum, ada yang masih kasar. Coba ya, diusahakan lebih terus. Kemudian bagi orang tua yang sudah meninggal, gimana anak melaksanakan wasiat membantu wajib kita melanjutkan silaturahmi dengan kerabat, harus dulur-dulur yang lain kita silaturahmi. Dan yang terakhir menziarahi kubur bagi yang sudah meninggal. Oke. Kemudian hikmah dan manfaat pasti pada orang tua ya ini ya, kita akan fokus ke orang tua karena untuk guru itu materi yang besar. Mendapatkan keridhaan Allah di sini menghilangkan kesulitan yang dialami, mendapatkan kelapangan rezeki, dipanjangkan umurnya. Maksudnya dipanjangkan umurnya di sini bukan berarti kamu akan mendapat kuota bulan panjang tidak. Tetapi apa sih gunanya ketika umur panjang tetapi tidak manfaat, gitu ya. Jadi umurnya berapapun itu insya Allah akan diberikan kemanfaatan dalam hidup ini. Nah inilah gunanya hikmah atau manfaat ketika kita berbakti pada orang tua. Yang terakhir anak-anak, silakan selanjutnya kalian mengerjakan postes. Ini ya, postes ini silakan siapkan kalian kerjakan. Ini akan kalian buka. Nanti kalian kerjakan. Kalian sudah mengerjakan proses, kemudian nanti nilai rekamannya akan diberikan kepada kalian hasil proses pada hari ini. Yang terakhir sebelum pembelajaran ini kita akhiri, kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran ini tadi. Kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan dari presentasi temanmu, dari penjelasan tadi ini? Silahkan kalian menyimpulkan pembelajaran ini dengan menuliskan masing-masing di buku. Jelas semua ya Rana ya? Demikian karena sudah jelas, mari kita akhiri pembelajaran tajam pagi hari ini dengan berdoa bersama dan kami selalu mengingatkan jika nanti ada sampah di sebelum kita diambil di buku kemudian dimasukkan ke. Baik, mari kita berdoa. Nah, silakan untuk berdoa mengakhiri pelajaran dipimpin oleh. Baik, terima kasih anak-anak semua, luar biasa kalian pada pagi hari ini. Semoga ini yang kita pelajari dapat bermanfaat, berkah dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan dari Pak Heri, dari Kupat Kudui Santen. Sebagai tepat, Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.